Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan Namaste. Sehat semuanya Ibu dan Bapak di malam hari ini seperti biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kebersamaan kita karena ini ada karena ada kita semuanya ya. Oke, wah malam hari ini luar biasa nih. Udah ke-9 ya, meniti ke dalam diri yang ke-9. Wah nggak kerasa dan kita semua kangen banget gitu ya, rindu sekali hadirnya Bapak Saiful Karim gitu. Tentu saja rindu dengan wejangan-wejangannya, dengan cahaya-cahayanya, dan malam hari ini mari kita persiapkan pendengaran kita, penglihatan, terutama hati nurani kita begitu, karena sebentar lagi kita akan disirami oleh cahaya-cahaya, disirami oleh kesadaran-kesadaran yang senantiasa membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita dulu. Boleh di-unmute Bapak Saiful Karim? Di-unmute dulu. Oke. Sebentar. Ya. Oke, suara saya oke ya? Suara jelas ya? Tadi yang agak putus-putus mungkin perlu di log out dulu atau login lagi. Nanti di login lagi. Oke, Pak Saiful Karim boleh cek audio sekedap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil sedikit Bapak, punten. Coba dicek lagi Pak, punten. Sebentar ya, bentar. Iya, mangga. Oke, kita tunggu sebentar. Maaf ya, saya pakai mic karena audio saya direkam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, Tuhan yang maha lembut, yang maha mengetahui, yang maha memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa kecuali, yang cinta kasihnya tanpa batas, yang senantiasa mencurahkan sayangnya pada semua makhluknya tak terbilang. Malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, terutama kualitas kesadaran kita, karena kesadaran itulah sesungguhnya yang membebaskan setiap makhluk dari masalah. Seperti yang disampaikan oleh Einstein, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran pada saat masalah itu terjadi. Selama ini banyak manusia menyelesaikan masalah justru berfokus pada masalah, tetapi tidak berfokus untuk meningkatkan kesadaran. Padahal ketika kesadaran ditingkatkan, ternyata masalah itu menjadi tidak ada. Di ruang kegelapan, tali saja bisa dianggap sebagai ular, sehingga banyak yang ketakutan dengan tali karena menilai itu adalah ular. Ternyata ketika ruang kegelapan itu disirnakan dengan kehadiran cahaya, maka dalam sekejap rasa takut itu hilang. Dan ternyata kita tahu bahwa sesungguhnya yang disangka ular itu bukan ular, sesungguhnya hanyalah tali. Itulah sesungguhnya perumpamaan kehidupan kita. Kita ini sering dihantui oleh rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, sesungguhnya karena diri kita sedang diikuti oleh kegelapan. Dan malam ini saya akan mengawali dengan menunjukkan jalan baru agar kita benar-benar bisa hijrah. Kenapa kita selama ini selalu mengulang masalah yang sama
itu saja, karena sesungguhnya kita tidak pernah belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Lalu kita sering mengulang jalan yang sama, tetapi berharap kita menghasilkan hasil yang berbeda. Itulah barangkali kebodohan kita selama ini. Kita sudah tahu bahwa sesungguhnya mempertahankan yang kita miliki itu hanya membuat kita lelah. Dan yang kita miliki itu ternyata tidak bisa kita pertahankan. Malah justru yang kita pertahankan itu malah justru sirna. Kenapa kita tidak mencoba jalan baru, yaitu berbagi? Ternyata berbagi itu bukan sekedar yang kita miliki itu terus bertambah, tetapi kita pun mengalami revolusi kebahagiaan, di mana kita akan merasakan bahwa kebahagiaan itu ternyata berfokus pada orang lain, bukan berfokus pada diri kita sendiri. Ketika kita mencoba untuk memaksakan cinta di jalan lama kita, ternyata membuat kita menderita. Bahkan kita berharap agar semua orang seperti yang kita mau, agar setiap orang setia kepada kita, setiap orang berbakti kepada kita, setiap orang selalu memenuhi harapan-harapan kita. Kenapa kita tidak mencoba jalan baru, yaitu mengungkapkan cinta? Daripada memaksakan cinta, mungkin mengungkapkan cinta jauh lebih efektif. Karena mengungkapkan cinta berarti kita mencoba untuk memperbaiki diri kita ke dalam dengan cara lebih peduli pada orang lain, bisa merasakan penderitaan orang lain, proses perubahan terjadi ke dalam. Ternyata yang terjadi, cinta yang kita dapat pun berlimpah luar biasa. Daripada kita terus-menerus menjadi pengemis cinta, lebih bagus kita menjadi orang yang terus memupuk rasa cinta kepada sesama, karena dengan itu jalan baru kita menjadi terbuka lebar. Selama ini kita selalu saja hidup dengan seharusnya begini, seharusnya begitu, melelahkan sekali. Kenapa kita tidak mencoba jalan baru dengan cara menerima apapun yang terjadi saat ini, di sini, itu yang terbaik pilihan Allah. Karena semua pilihan-pilihan manusia itu berdasarkan ketidaktahuannya, sedangkan pilihan Allah pasti berdasarkan kemahatauannya. Terkadang kita tidak percaya pada pilihan Allah, lebih percaya pada pilihan-pilihan kita, dan di tengah jalan ketika dibelokkan oleh Allah pun kita masih resistensi. Itulah jalan lama yang harus kita tinggalkan ya, karena ternyata membuat hidup kita menjadi tidak efektif lagi. Inilah sebetulnya jalan hijrah yang harus kita lalui ya. Dan ternyata kita tidak tahu sesungguhnya hijrah yang sesungguhnya dalam konteks kekinian itu apa. Daripada kita terus-menerus cerita sejarah, lebih bagus kita mencoba untuk merenda perubahan hari ini. Maka sesungguhnya hijrah itu intinya adalah perubahan. Daripada kita terus-menerus ya berada dalam kelalaian yang pasif, ya sudah lalai kemudian pasif. Kelalaian yang dibangun oleh kegelapan, kebodohan, kedangkalan berpikir yang membuat kita terus-menerus berada dalam kesengsaraan. Kenapa sih kita tidak mencoba jalan baru, yaitu kesehatan yang aktif? Sudah sehat, aktif. Itu luar biasa, ya, produktivitas kita meningkat. Jangan terus-menerus mengizinkan pikiran menggunakan energinya sendiri. Karena pikiran itu kekuatan yang negatif, ya. Makanya kalau di Quran itu ya lebih banyak diceritakan tentang akal. Akal dan pikiran itu sesuatu yang berbeda. Kalau akal itu dalam kitab Sirrul Asror bahkan disebut Nur Muhammad, itu Sirrul Asror ya. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Zailani. Beliau menyebut Nur Muhammad itu sebagai akal. Barangkali dalam konteks kekinian ya, dunia spiritual sekarang sedang mengalami kebangkitan kesadaran, dan mereka percaya bahwa di setiap diri manusia itu ada guru sejati, dan guru sejati itulah sesungguhnya yang harus menjadi master yang bisa memandu pikiran kita untuk menggunakan energi yang ada pada pikiran kita, tidak dengan pikiran itu sendiri tetapi dengan masternya. Oleh karena itu meniti ke dalam diri itu sesungguhnya menghadirkan guru kita yang bisa menggunakan energi dalam pikiran itu menjadi lebih positif, lebih konstruktif ya, sehingga yang terjadi itu adalah tindakan-tindakan yang positif. Sudah jelas bahwa jalan lama yang membelenggu kita adalah pikiran kita.
kita sering membuat ekspektasi yang terbatas. Padahal sebetulnya diri kita ini sesuatu yang tanpa batas sebetulnya. Karena Allah yang tanpa batas kan bersama dengan kita. Bahkan diri sejatinya dia adalah sudah menjadi bagian dari diri kita yang bernama ruh. Kenapa kita tidak memberdayakan itu? Dan sekarang sadari bahwa sesungguhnya diri kita ini bukan diri yang terbatas, tetapi diri kita ini adalah potensi yang tanpa batas. Kita sudah belajar selama hidup bahwa ya, untuk meraih hasil itu selalu harus berusaha keras. Padahal banyak sekali sebenarnya jalan-jalan untuk meraih hasil dengan usaha sesedikit mungkin. Bagaimana caranya? Karena kreasi fisik itu kalau tidak dimulai dengan kreasi mental, itu tidak ada arti. Oleh karena itu maka kreasi fisik itu sebetulnya harus dimulai dengan kreasi mental. Oleh karena itu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita ingin merubah nasib, yang harus dirubah itu adalah pikiran. Kalau kita menanam pikiran, kita akan menuai tindakan. Kalau kita menanam tindakan akan menuai kebiasaan. Kalau kita menanam kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kalau kita menanam karakter, kita akan menuai nasib. Jadi sebenarnya nasib itu ditentukan oleh kreasi mental. Jadi kreasi fisik itu sebetulnya adalah buah dari kreasi mental. Itu sebabnya usaha keras untuk meraih hasil harusnya sudah ditinggalkan. Karena kita sedang berada dalam percepatan dalam segala hal. Harusnya kita sesedikit mungkin usahanya, tapi hasilnya sebanyak mungkin. Bagaimana caranya? Itu luar biasa ya. Sehingga jalan lama yang hanya terfokus pada rutinitas pun harus segera ditinggalkan. Kita harus menuju pada kepuasan. Menuju pada kepuasan. Karena kepuasan itu memberikan nilai, ya, nilai tambah yang sangat luar biasa. Itulah barangkali transisi yang harus kita harus kita jelang, ya. Hijrah yang sesungguhnya adalah menciptakan jalan-jalan baru yang konstruktif, yang positif, dan jalan-jalan lama yang membuat kita tidak maju-maju di situ-situ saja harus kita tinggalkan. Karena kesempatan untuk ya melakukan proses perubahan begitu terbuka ya, semesta ini sudah memberikan izin yang sangat luar biasa kepada kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, kalau saya berbicara tadi tentang bagaimana pikiran ini tidak diizinkan menggunakan energinya sendiri, tetapi pikiran ini harus dipandu. Karena pikiran ini hanya instrumen. Pikiran ini jangan menjadi majikan, tapi pikiran itu harus menjadi pelayan. Makanya ada kata-kata bijak yang sangat bagus, ya. Pikiran ini menjadi pelayan yang terbaik, tetapi pikiran ini menjadi majikan yang kurang baik. Bahkan dikatakan majikan yang sangat berbahaya. Karena ketika kita sudah mengizinkan pikiran menggunakan energinya sendiri, yang keluar itu biasanya adalah tindakan-tindakan yang negatif. Nah, bagaimana supaya sang master dalam diri kita hidup, sang guru dalam diri kita hidup, sang batara guru dalam diri kita hidup? Makanya di dalam diri kita ini, di bagian sini kan ada yang namanya pineal gland, ya. Itu bagian pusat dari kesadaran kita yang mengendalikan sistem kelistrikan kita, sistem kimiawi kita, dan kalau itu diberdayakan itu sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan mata ketiga atau disebut dengan sang manik maya. Dan itulah guru sejati kita. Kalau kita sudah bisa menghidupkan guru sejati kita dalam diri kita, itulah sesungguhnya yang disebut dengan Rasulullah yang sejati. Itu utusan Tuhan yang akan membimbing kita, yang punya sifat sidik, amanah, patonah, dan balaghah. Itu akan menjelma sebetulnya kalau kita percaya. Oleh karena itu maka kita perlu seorang guru. Menyebutnya saya agak pelan-pelan ya, guru. Karena ternyata guru itu dalam sekali maknanya. Gu itu ternyata dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah darkness, yaitu kegelapan. Sedangkan ru itu artinya adalah cahaya, sama dengan ra ya. Makanya ra itu dipakai di banyak kata dalam kenegaraan kita. Negara itu kan ujungnya ra. Ya, tentara itu ujungnya ra. Bendera ujungnya ra. Nusantara ujungnya ra. Jadi ra itu sebenarnya sama dengan ru. Itu artinya adalah light, artinya cahaya. Jadi guru itu artinya adalah orang yang bisa menyusuri kegelapan untuk menemukan cahaya, atau bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Sehingga tidak banyak sebetulnya ya yang bisa menjadi guru ya.
Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada para sahabat sekalian malam ini, apapun yang saya sampaikan lewat kata-kata itu adalah opini, bukan fakta. Walaupun nanti saya cerita pengalaman spiritual, bagi saya itu adalah fakta. Tetapi bagi yang mendengarnya tetap saja itu opini. Ya, sudut pandang itu bukan kebenaran. Namanya juga sudut pandang. Sudut pandang itu perspektif. Artinya memandang dari sudut. Memandang dari sudut itu kan artinya ngintip. Kalau ngintip itu kan sebetulnya sudut pandangan kita menjadi tidak luas. Oleh karena itu maka sudut pandang bukanlah kebenaran. Opini juga bukan fakta. Jadi apapun yang dikatakan orang, walaupun orang sedang menceritakan pengalaman spiritualnya yang dialaminya sendiri, sepanjang pengalaman itu tidak dialami oleh kita sendiri secara pribadi, maka itu tetap saja opini. Nah, oleh karena itu maka hijrah itu cobalah. Sederhana saja, saya ingin mengubah opini menjadi fakta. Saya ingin mengubah sudut pandang menjadi kebenaran. Kan itu sebenarnya sudah hijrah. Diperlukan suatu perjuangan yang sangat serius dan tekun ya untuk mengubah agar setiap opini menjadi fakta. Jadi walaupun saya cerita tentang pengalaman spiritual pribadi saya, tetap saja sampai di telinga para sahabat sekalian itu bukan fakta, itu masih opini. Sepanjang masih opini itu adalah masih don ya. Jadi munculnya ke sana adalah sakwa sangka. Malam ini saya akan mengajak kita untuk merenung ya. Saya akan flashback sedikit ke belakang ya. Saya akan cerita sedikit ya. Kenapa di Quran itu ya surat pertama Al-Fatihah, kemudian surat kedua Al-Baqarah. Surat pertamanya Al-Fatihah, surat keduanya Al-Baqarah. Ini kalau disambungkan kenapa surat ketiganya Ali Imran itu jadi panjang, tidak akan tuntas malam ini. Jadi saya cuma menyampaikan sebuah problem solving ya. Jadi biasanya pembelajaran yang bagus itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup nanti. Pendahuluan itu harus menyampaikan masalah. Oleh karena itu maka di kegiatan pendahuluan ini saya akan menyampaikan masalah. Di kegiatan intinya nanti solve problem, bagaimana kita memecahkan masalah, dan di kegiatan penutupnya nanti kita akan mencoba mengekstrapolasi pemikiran kita, karena yang namanya paham itu tidak cukup interpretasi, tidak cukup translasi, tapi harus ada ekstrapolasi, sehingga cara berpikir ini bisa mewabah ya ke dalam kehidupan. Oleh karena itu maka agama itu ya sebuah instrumen bukan untuk menyerang orang lain, tapi agama itu untuk menyerang diri kita. Yang diserang itu adalah ego kita, yang diserang itu adalah keakuan kita. Jadi kalau agama itu keluar berbahaya ya, jadi menyerang orang lain. Tapi kalau agama ke dalam itu akan menghancurkan dan menyerang ego kita, dan itu menjadi sangat bagus. Oleh karena itu saya ingin mengajak para sahabat sekalian, mari kita jadikan agama sebagai instrumen untuk menghancurkan ego, bukan untuk menyerang siapapun. Ya, karena ketika kita masih menyerang keluar, itu artinya kita belum sadar. Nah, semakin menyerang keluar, sebenarnya kita semakin memperbesar ego kita. Kita akan gagal menjadi diri kita sendiri, dan kita akan gagal menjadi pembahagia bagi orang lain. Baik, saya akan mulai dari mengapa setelah Al-Fatihah itu adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu menarik sekali ya. Dimulai dengan kata-kata yang sangat penting, yaitu alif, lam, dan mim. Alif, lam, dan mim. Ya. Nah biasanya kalau kita tanya kebanyakan orang, apa sih alif lam mim itu? Biasanya terjemahannya hanya Allah yang tahu. Alif lamnya juga sama ya, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada kaf, ha, itu pun hanya Allah yang tahu. Ada ha, mim, ain, sin, qaf, itu juga hanya Allah yang tahu. Jadi agak aneh ya kalau terjemahannya begitu. Jadi Arabnya beda-beda, tapi terjemahan Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Memang cara yang paling gampang untuk menyembunyikan kebodohan kita itu kita pakai nama Allah. Kalau pakai nama Allah itu kan jadi aman. Jadi kalau bilang hanya Allah yang tahu kan jadi aman, ya sebetulnya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sebetulnya di antara kita sering menggunakan kain kehormatan untuk menutupi kebodohan kita, ya. Padahal sebetulnya kita tidak tahu. Cuma kalau pakai nama Allah itu kan, makanya ada kata-kata wallahu a'lam bishawab, ya. Udah kita serahkan aja kepada Allah yang Maha Tahu. Sehingga kita ini kadang-kadang ya menutupi ketidaktahuan kita dengan kain kehormatan.
Itu yang keliru. Oleh karena itu maka kebenaran itu harus dimulai dengan keterbukaan, kejujuran. Malam ini saya mengajak kita untuk terbuka dan jujur. Di 8 episode yang sebelumnya saya kira saya sudah terlalu banyak ya membombardir kita untuk telanjang, karena kita selama ini banyak yang tidak jujur pada diri kita sendiri. Bahkan kita ini sering mempercayai sesuatu yang sesungguhnya orang yang kita percaya pun tidak bisa membuktikan yang harus kita percaya. Bahkan kita diajak untuk percaya sesuatu yang mereka sendiri ketika kita tanya buktinya apa tidak bisa membuktikan. Nah, oleh karena itu maka kita selama ini tidak bisa membedakan yang mana fakta, yang mana opini. Jadi apa saja yang dikatakan orang karena berasal dari kata-kata suci, kalimat suci, bahkan dianggap dari orang suci, walaupun kita tidak mengalami sendiri, kita anggap itu udah kesucian, tidak bisa diganggu juga. Padahal kita sendiri sebetulnya baru sebatas menangkap dari audio, ya, visualnya saja kita tidak tahu. Akibatnya kita hanya menangkap opininya saja. Baik ya, saya akan lanjutkan. Jadi alif lam mim, ya. Mohon maaf malam ini saya pun tidak akan bisa menjelaskan alif lam mim karena ini harus dialami sendiri. Oleh karena itu maka saya menantang para sahabat sekalian untuk membuktikan bagaimana opini menjadi fakta. Itu harus hijrah, harus langsung, harus ketemu guru, ya, harus ketemu ya orang yang bisa mengantarkan kita dari kegelapan pada cahaya. Oleh karena itu orang yang belajar pada guru kan disebutnya juga murid, ya. Kalau murid bukan dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Arab, dari kata turid, ya, turid. Jadi turid itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu bukan orang yang sedang belajar. Turid itu artinya komitmen. Turid itu artinya ingin sebetulnya. Jadi turid itu adalah orang yang berkomitmen, orang yang ingin. Ingin apa? Ingin berubah. Karena hasil dari suatu pembelajaran itu adalah perubahan. Makanya kalau sudah ngaji bertahun-tahun tidak berubah, berarti kita ini bukan turid, ya, bukan murid, ya. Itu karena tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan guru. Makanya sistem pendidikan di kita pun aneh, ya. Ada siswa ya masuk sekolah dites, udah jelas ya orang yang masuk sekolah itu orang yang ingin berpindah dari gelap pada cahaya. Orang gelap dites, tesnya sendiri udah kegelapan baru, makanya semakin gelap. Ya, udah gitu nanti dihukum, ya, siswanya dihukum karena tidak mengikuti maunya guru. Ya, harusnya gurunya yang dihukum. Karena apa? Udah jelas siswa itu tidak tahu dan gelap, dihukum. Hukuman jadi kegelapan baru. Nah, oleh karena itu maka ya anak kita pun sekarang harus terpaksa dititipkan pada orang-orang yang tidak sadar, karena kita pun tidak sadar, mencari yang sadar susah, ya. Jadi ya udah, akhirnya kita ikut kebanyakan orang. Dan ketika orang banyak seperti itu dianggap kebenaran. Makanya di Quran surat Al-Kahfi itu ada suatu statement yang berani sebenarnya dari Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan jaminan keselamatan padamu. Jadi kita ini malah disuruh masuk ke dalam golongan yang sedikit, ya. Jadi kalau yang banyak itu belum tentu benar, ya, apalagi yang sedikit. Oke. Baik, kita lihat, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan alif lam mim karena itu terlalu luas, dan para sahabat saya tantang untuk mengalami sendiri alif lam mim sebagai sebuah pengalaman spiritual. Tapi yang menarik adalah Al-Fatihah lanjutannya alif lam mim itu. Al-Fatihah ini kan sebetulnya bahasa Arab, pakai alif lam. Kalau pakai alif lam itu pasti kata benda. Makanya dalam bahasa Arab kalau pakai al-kitab, ya, Al-Fatihah, kalau pakai alif lam sama dengan dalam bahasa Inggris pakai the, ya. Kalau the itu pasti kata benda kan, ya. Itu kira-kira padanannya. Jadi Al-Fatihah itu bukan surat pembuka sebetulnya, tapi Al-Fatihah itu adalah pembuka. Kalau Al-Fatihah itu pembuka, berarti yang namanya pembuka itu adalah kata benda. Nah, kalau pembuka pintu jelas adalah kunci. Jadi kalau Al-Fatihah ini adalah pembuka, berarti Al-Fatihah ini adalah kunci untuk membuka. Makanya saya sudah menulis buku yang berjudul Al-Fatihah Kunci Pembuka Mata Kalbu. Gak tahu udah pada baca belum ya buku saya. Al-Fatihah Kunci Pembuka Mata Kalbu. Makanya surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Dibukanya aja dengan huruf ba, tapi diakhiri dengan huruf nun. Jadi ba itu titiknya di luar, sedangkan nun titiknya di dalam. Makanya transisinya itu adalah dari luar ke dalam. Jadi harusnya kalau kita sudah mendapatkan kesadaran Al-Fatihah, kita itu harus bertransisi dari menyerang keluar jadi menyerang ke dalam. Menyerang perbedaan keluar menjadi menyerang ego ke dalam.
Harusnya seperti itu. Makanya bagian yang paling penting dari Quran surat Al-Fatihah itu adalah bagian yang pertama. Yang pertama adalah ba, yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah mim, yang keempat adalah Allah, yang kelima adalah Ar-Rahman, dan yang keenam adalah Ar-Rahim. Jadi dibuka dengan ba, kemudian sin, kemudian mim, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keren banget. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada syaratnya sebetulnya kita mengatasnamakan Allah. Syaratnya apa? Jelas kita harus tahu dan kenal kepada yang kita wakili. Yang kedua, kita harus mewakili sifat-sifatnya. Itu sebabnya di Quran surat Al-A'raf ayat 180, ya, Al-A'raf ayat 180 ada pernyataan Allah yang sangat bagus. Pernyataannya seperti ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dia terjemahannya di sini ya. Hanya milik Allah asmaul husna. Ini asmaul husna ini tidak diterjemahkan. Akibatnya karena tidak diterjemahkan, setiap orang lalu membuat persepsi sendiri. Ini berbahaya. Harusnya diterjemahkan. Asma itu dari kata sama. Sama itu sudah menjadi nama, ya. Nama. Nama itu kan dari asma. Asma itu sebenarnya dari kata langit. Langit itu alam tinggi sebetulnya. Jadi kenapa jadi nama, ya? Nama itu sendiri bukan bahasa Indonesia. Nama itu aslinya bahasa Urdu dari kata nam. Jadi nam itu artinya adalah zat. Jadi sebetulnya asma itu zat yang maha tinggi sebetulnya, ya. Asma itu bukan nama sebetulnya. Asma itu zat yang maha tinggi. Oleh karena itu maka izinkan saya berbeda. Saya menerjemahkan ayat ini menjadi begini. Walillahi asmaul husna, terjemahan bebasnya bagi pribadi saya adalah, dan Allah adalah zat yang maha baik sebetulnya. Walillahil asmaul husna, dan Allah adalah zat yang maha baik, ya. Fad'uhu biha, oleh karena itu maka undanglah dia. Ud'u itu artinya undang, bukan berdoa, bukan mohon, ya. Maka di sini terjemahannya adalah maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Nah ini makanya jangan salah ya, banyak sekali praktek yang keliru ya dari ayat ini. Makanya di mana-mana di kantor-kantor, mohon maaf ya, bagus ya. Sebelum mulai bekerja kemudian semua membaca Asmaul Husna yang 99 itu. Tapi setelah baca itu pun tetap masuk kantor terlambat, tetap kerjanya tidak produktif ya. Tetap kerjanya asal-asalan, tetap mikirin uang, bukan mencari yang punya uang, ya. Ya, gitu-gitu saja, hanya terjebak rutinitas, mikirin tanggal 1 dapat gaji, tidak kreatif, tidak konstruktif, ya. Kemudian pikiran pun, ya, hanya diizinkan menggunakan energinya dengan terbatas. Tidak meminta guru sejati untuk memberdayakan energi yang terbatas itu menjadi tanpa batas. Sekarang saya kasih resepnya. Cobalah kita mulai dengan, dan Allah adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha baik. Fad'uhu biha, dan undanglah dia dengan zatnya. Agak berbeda ya. Nah, karena di sini kan bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmanya. Makanya yang pengen banyak uang kemudian mewiridkan Ar-Razzaq 1000 kali setiap malam, dan besoknya insya Allah dipecat di tempat kerja. Kenapa? Habis wirid baca Ar-Razzaq 1000 kali, besoknya ngantuk. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu kesiangan? Tadi malam baca Ar-Razzaq. Kenapa baca Ar-Razzaq? Karena saya sedang menginginkan agar Allah yang maha memberi rezeki kemudian memberi rezeki kepada saya. Kan itu kan praktek yang menurut saya kurang tepat. Mari kita lihat sekarang dengan akal pikiran yang lebih jernih lagi. Dan Allah pemilik, dan Allah adalah zat yang maha baik. Undanglah dia dengan zatnya, biha, dengannya. Oke. Jadi bukan kita bermohon dengan menyebut-nyebut asmanya, tapi undang dengan zatnya. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau kita ingin merasakan panas, tentu saja kita harus bersentuhan dengan api. Kalau kita ingin merasakan air, ya ingin merasakan basah harus bersentuhan dengan air. Kalau ingin merasakan sifatnya, kita harus bersentuhan dengan zatnya. Kira-kira bisa diterima ya? Ingin mendapatkan sifatnya, harus bersentuhan dengan zatnya. Jadi kalau ingin merasakan asin, kalian harus bersentuhan dengan garam dong. Kalau ingin merasakan manis, harus bersentuhan dengan gula.
Dan kita tidak akan pernah berhasil merasakan sifat kalau kita tidak mau melekat pada zat. Jadi oleh karena itu maka sifat dan zat itu tidak pernah bisa dipisahkan. Tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi oleh karena itu maka kalau kita ingin ya mendapatkan sifat-sifatnya Allah, maka kita harus menyatu dengan Allahnya itu sendiri. Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali, dengan apa engkau mengenal Allah?" Ali mengatakan, "Aku mengenal Allah dengan Allahnya." Jadi Ali mengenal Allah bukan dengan sifatnya, tapi Ali mengenal Allah dengan Allahnya. Nah, kita ini kebanyakan ya berbicara sifat terpisah dari zatnya. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak pernah berhasil mendapatkan sifat itu melekat dalam diri kita. Kita hanya beropini tentang sifat. Lalu apa yang dikatakan orang dianggap sebagai fakta, padahal itu baru sifat yang diceritakan oleh orang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang lalu di episode yang keberapa saya lupa lagi, sesuci apapun kata suci, tetap saja itu kata-kata. Itu adalah opini sepanjang kita belum bisa mengalami kesucian itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka ya saya malam ini akan mengajak kita untuk bertransformasi lebih keras lagi, ya hijrahnya lebih keras lagi. Ya walaupun ini sekali lagi baru sebatas opini, belum jadi fakta, dan semoga ini mendorong kita untuk termotivasi untuk membuktikan. Jadi sifat itu tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak pernah mau menyatu dengan dianya sendiri, dengan zatnya. Oleh karena itu maka tasbih itu yang kita miliki itu kan 100 ya. Dan yang ke-100-nya itu kan sebetulnya rosarionya, yang ke-100 itu jendulannya itu. Makanya orang-orang bijak mengatakan, ya Allah itu yang mana? Yang 99 itu sifatnya, dan Allah itu jendulannya itu, yang tidak dihitung. Jadi Allah itu sebetulnya yang nolnya. Maka nol itu menjadi tak terbatas sebetulnya. Makanya 1 dibagi 0 jadi tak berhingga. Jadi sebenarnya 0 itu yang tidak terhitung. 0 itu yang maha sempurna. Oleh karena itu maka alam semesta ini semua adalah diciptakan dari 0, dari kekosongan. Maka kekosongan itu menyatakan sesuatu yang tanpa batas. Karena beliau itu maha tak terbatas, beliau itu maha kosong, maka kekosongan itu menjadi ruang yang bisa menerima semua benda apa adanya. Kekosongan bisa menerima bumi, kekosongan bisa menerima matahari, kekosongan bisa menerima miliaran bahkan triliunan bintang tanpa ada penolakan. Itu sebabnya ruang itu menjadi pembelajaran meditasi yang sangat bagus. Maka ruang yang sangat luas itu menyebabkan apapun menjadi tidak berdaya. Ledakan hanya terjadi di ruang sempit. Ketika ledakan sebesar apapun di ruang yang tanpa batas, itu menjadi tidak terasa lagi. Ledakan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu maka sebetulnya masalah setiap manusia itu ya bukan terletak pada masalahnya, pada ruang sempit yang membatasi itu masalah. Akibatnya masalah menjadi sangat terasa berat dan besar bagi orang yang ruangnya sempit. Bagi orang yang ruangnya luas, bahkan dia tidak menganggap itu ada masalah. Makanya kesadaran semakin tinggi akan menyebabkan seseorang menjadi tidak bermasalah. Semakin kesadaran rendah, semakin dangkal, semakin sempit ruangnya, menyebabkan itu menjadi ledakan. Makanya dalam fisika, ledakan terjadi pada proses isohorik. Isohorik itu artinya volume tetap. Jadi artinya energinya makin besar, tapi volumenya tetap, ledakan. Cancer itu ledakan, tumor itu ledakan. Kenapa? Ruang batin kita yang sempit, sementara energi negatif yang diinpus ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita semakin banyak. Terjadilah ledakan pada proses isohorik. Volumenya tetap, tetapi energi negatifnya semakin banyak. Akibatnya energi negatif akan menjadi destruktif, akan menjadi merusak. Maka penyakit berasal dari kesempitan ruang pikiran kita sendiri. Belajar meditasi itu sebetulnya meluaskan pikiran kita. Meniti ke dalam diri itu meluaskan ruang pikiran kita. Sehingga masalah sebesar apapun menjadi tidak kelihatan sebagai masalah di ruang yang luas. Sebetulnya kalau kita memandang langit, coba perhatikan. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat kan kekosongan. Dan kita selama ini sering membohongi diri kita sendiri. Ketika memandang langit yang kelihatan awan, yang kecilnya yang kelihatan, yang kosongnya yang maha tak terbatas tidak kelihatan. Itu sebetulnya kebodohan kita selama ini. Bahkan Allah sudah mengatakan di Quran, aku meliputi semesta raya, aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi siapa yang meliputi seluruh materi? Bukannya kekosongan.
Jadi kalau kekosongan yang meliputi seluruh materi, apa yang disebut dengan kekosongan? Itu bukan kekosongan yang murni. Di dalamnya ada kecerdasan semesta tanpa batas. Ketika kita tidak sadar, lalu menganggap Allah itu begitu jauhnya. Padahal kita itu seperti ikan yang berenang di samudra. Ikan itu bertanya tentang di mana sesungguhnya samudra, di mana sesungguhnya air, padahal dia sendiri sedang tinggal dalam air. Seperti hari ini kita tidak sadar bertanya di mana Allah, pada sesungguhnya dia meliputi kita, meliputi seluruh ciptaannya. Bahkan sekarang beliau meliputi saya sendiri. Bahkan tubuh saya pun diliputi oleh beliau. Karena apa? Tubuh saya tersusun dari molekul. Molekul tersusun dari atom. Atom pun 99,99% adalah ruang kosong. Bukannya dalam diri saya pun yang banyak adalah kekosongan. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu maka ya, bagaimana cara mendorong supaya seluruh opini ini menjadi fakta? Bagaimana kita belajar sifat-sifat Allah dari buku? Bagaimana kita belajar sifat-sifat Allah dari kata orang? Tidak akan pernah sukses. Kita hanya menghafal sifat-sifat Allah. Kita hanya menghafal Asmaul Husna yang 99. Makanya sebelum kita menghafal yang 99, temukan dulu rosarionya. Temukan dulu nolnya. Temukan dulu yang tidak terhitung. Temukan dulu dia. Ketika menemukan dia, bahkan yang 99 itu tidak perlu dihafal, sudah melekat menjadi sifat kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai As-Sabur. Bukan lagi merupakan kata-kata, tetapi merupakan medan energi yang sudah menyatu dalam diri kita, memantul dari diri kita. Ketika itu sudah memantul, maka kita akan bersama dengan dia. Fad'uhu biha. Selalu bersama dia. Kita mengundang dia, bersama dengan dia. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita balik lagi. Tolong ditunjukkan Kang Marlo, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Iya. Ayat yang kedua. Baik, ya. Zalika. Zalika ini sering diartikan ini. Ini ya, ini. Ada juga yang mengartikan itu, ya. Tapi itu menjadi ini kan sebenarnya harus ada upaya. Nah, mohon maaf ya, ini ada dalam kurung Al-Quran. Ini sebetulnya yang kemudian sering menyimpangkan pemahaman kita. Zalika, ya, ini. Nah, kalau ini itu kan harus ada barangnya. Al-Kitab. Ini kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada berapa kata yang ada di sini harus kita pahami. Pertama ini, kata yang pertama ini. Kata yang kedua adalah kitab. Kata yang ketiga tidak ada keraguan. Kata yang keempat petunjuk, hudan. Kata yang kelima adalah takwa. Ini kalau kita elaborasi luar biasa. Baik, kita lihat satu-satu. Ini berarti adalah kata untuk menunjuk. Berarti kalau begitu, kalau menyatakan ini, barangnya harus ada. Mari kita kembali ke zamannya Nabi Muhammad. Ketika ayat ini turun pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan ini kitab, di zamannya beliau, kan kitabnya belum ada. Kalau yang dimaksud kitab adalah Al-Quran. Oke, bisa dipahami? Dalam konteks kita yang sekarang, menyatakan ini kitab yang dimaksud kitab dalam Al-Quran menjadi sangat mudah. Tetapi mari kita lihat aslinya saat itu. Saat Nabi Muhammad mengatakan ini kitab, kan ini kitab itu harus ada. Ini buku, ini komputer, ini meja, ini laptop, harus ada dong. Kalau saya mengatakan ini laptopnya tidak ada, kan patut disangsikan. Ya. Kalau mengatakan ini kitab, saat itu di zaman Nabi Muhammad, coba kita membayangkan saat itu. Sedangkan kitab yang dimaksud Quran yang dalam kurung ini, saat itu kan belum ada. Lalu kitab yang mana yang ditunjukkan oleh Nabi saat itu? Kitab yang mana yang membuat Nabi tidak ada keraguan padanya? Kitab yang mana yang membuat Nabi menjadikan kitab itu sebagai petunjuk? Dan kitab yang mana yang membuat Nabi menjadi orang yang bertakwa? Kan ini harus dipertanyakan oleh kita. So, problem solving. Mari kita lihat sekarang. Tolong ditunjukkan Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-8. Surat Al-Hajj ayat yang ke-8. Jadi mohon maaf nih, saya jadi mengerjakan Kang Marlon. Mangga, Pak, mangga. Baik, kita lihat surah Al-Hajj ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan ya, di antara manusia wa minan nasi
Mayujadilu fillah. Di antara manusia ada orang yang membantah Allah tanpa ilmu. Bigoiri ilmi. Ya. Kemudian wala hudan, dan dia membantah Allah tanpa hudan. Wala kitabim munir. Nah, di sini katakan membantah Allah tanpa kitab yang bercahaya. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang lebih jelas lagi lanjutan dari kitab tadi. Ternyata kitab yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah kitabim munir. Munir itu dari nur, ya. Dari nur. Munir itu adalah kitab yang bercahaya. Mohon maaf. Kalau Bapak Ibu melihat Al-Qur'an sekarang, apakah Al-Qur'an mengeluarkan cahaya? Kan tidak, ya toh? Tetapi di sini dikatakan ada manusia yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Jadi kalau begitu, berbicara tentang konsep ketuhanan itu harus pakai ilmu, harus pakai petunjuk, dan harus pakai kitab yang bercahaya. Jadi kalau begitu yang dikatakan ini kitab di zaman Rasul dalam konteks saat itu, yang mana? Saya pastikan yang disaksikan oleh Nabi Muhammad saat itu adalah kitabim munir, kitab yang bercahaya. Apa itu kitab? Kitab itu sering disebut dalam terminologi spiritual dengan sebutan lain yang bernama kalamullah. Kalam itu artinya sifat, ya, dan Allah itu adalah zat. Jadi kalamullah adalah sifat yang melekat pada zat. Jadi sebetulnya kitab bimunir tiada lain adalah dia itu sendiri. Makanya ketika kita sudah sampai kepada dia, sudah mengalami alif lam mim. Oleh karena itu saya bilang tadi, alif lam mim tidak akan saya artikan karena terlalu luas, tetapi itu harus dialami sebagai fakta, harus dialami sebagai pengalaman spiritual. Jangan sekedar opini. Kalau saya jelaskan pun beribu-ribu kata saya menjelaskan alif lam mim, tetap saja sampai pada para sahabat itu adalah opini. Makanya temukan dulu Al-Fatihah, kunci pembukanya. Begitu kunci pembukanya sudah dipakai oleh kita untuk membuka, maka pintu yang tertutup menjadi terbuka. Saat pintu yang tertutup terbuka dan kita masuk ke dalamnya, begitu masuk ke dalamnya apa yang terjadi? Begitu masuk ke dalamnya, kita akan bertemu dengan dia itu sendiri. Saat bertemu dengan dia, kita akan merasakan alif lam mim. Ada getarannya, ada energinya, ada vibrasinya, ada frekuensinya. Luar biasa. Makanya kalau kita sudah mengalami itu, sudah tidak diucapkan lagi. Begitu sudah sampai mengalami alif lam mim, berikutnya apa? Zalikal kitab. Zalikal kitab. Ini kitab. Bukti nyata. Dan itu dialami sendiri. Ini kitab. Aku tidak ragu lagi. Aku tidak ragu lagi. Hudan lil muttaqin. Dan ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa sih orang yang bertakwa itu? Lanjutkan. Tolong dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Ya. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Wa rafa'na. Dan aku angkat, aku tinggikan. Fawqakumut tur. Di atasmu gunung. Sayang sekali, di sini ada yang mengganggu lagi. Gunung dalam kurung Tursina. Diganggu lagi. Padahal sebetulnya di sini biarkan saja Tur itu gunung, jangan diganggu oleh dalam kurung. Makin banyak dalam kurungnya, makin banyak gangguan pada otak kita. Padahal di sini sederhana sekali. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, siapa kami di situ? Bukannya Allah. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf para sahabat, apakah para sahabat sudah diambil janji oleh Allah? Bukannya di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Maidah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Dan Allah tidak mungkin menuntut janji pada orang yang tidak berjanji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Akad, uqud. Tidak mungkin Allah itu menuntut janji pada orang yang tidak berjanji. Jadi kalau begitu, dari ayat ini kita bisa dapat kesimpulan, siapa sih orang yang beriman itu? Yang berjanji dong. Jadi orang beriman itu orang yang sudah berjanji. Berjanji pada siapa? Berjanji pada dirinya sendiri. Seperti apa sih janjinya? Oke, kita balik dulu pada Quran surat Al-Baqarah yang tadi. Wa'id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu. Kami di situ Allah. Kalau saya jelaskan kenapa pakai kami bukan pakai aku, ini jadi panjang kuliah kita. Saya tutup dulu, saya batasi dulu, karena nanti kalau kami mau ke aku saja, saya perlu 6 SKS itu menjelaskannya. Biarkan aja dulu, saya sebut aja kami di situ Allah. Kami mengambil janji dari kamu. Setelah diambil janji, apa berikutnya? Kami angkat gunung di atasmu. Dalam kurung jangan dilihat. Jadi diangkat gunung. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, itu berbicara tentang kesadaran. Makanya Nabi Muhammad menyebut gunung itu dengan istilah lain, Sidratil Muntaha, puncak kesadaran. Jadi yang diangkat di sini sebetulnya bukan Gunung Tursina, gak ada kaitan dengan Gunung Tursina. Yang diangkat di sini adalah kesadaran kita, kesadaran manusia. Yang sedang dibangkitkan itu adalah kesadaran kita, dari kesadaran rendah menuju puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Di situ kita akan merasakan Kitabim Munir. Diangkat. Makanya warofa'na wa faqakumutun. Setelah diangkat apa berikutnya? Perhatikan kalimat berikutnya. Khudu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Jadi di sini ketika diangkat kesadaran kita, ada yang dipertunjukkan oleh Allah kepada kita. Saya yakin yang dipertunjukkan itu adalah kitab. Saya yakin yang dipertunjukkan itu kitab munir, kitab yang bercahaya. Dan saya demi Allah bisa untuk mengajak para sahabat menuju sana kalau mau. Khudu ma atainakum biquwwatin, kuat itu qawi. Sudah jadi bahasa Indonesia. Pegang teguh. Pegang dengan kuat apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Berikutnya lihat. Wazkuru ma fihi, dan ingat yang kami pertunjukkan. Jadi ini memberikan ilustrasi kepada kita. Kalau tidak dipertunjukkan, tidak akan ingat. Jadi ingat itu syaratnya apa? Ditunjukkan dulu. Jadi kalau saya menampakkan diri wajah saya sekarang di screen-nya para Bapak Ibu sekalian, selesai acara ini Bapak Ibu masih bisa mengingat saya. Karena sudah saya menunjukkan diri. Bagaimana Allah ingin diingat tapi Allah tidak mau menunjukkan diri? Kan nggak mungkin. Allah itu menunjukkan diri. Saat Nabi Musa ingin mengingat Allah, lalu Nabi Musa berteriak kepada Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku dan aku ingin melihatmu. Apa yang selanjutnya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kata-kata yang dipakai gunung lagi. Cuman istilahnya bukan tur di sana, dipakainya istilah jabal. Jabal gunung juga, jabal magnet, jabal Uhud. Jabal itu gunung. Jadi pada saat Nabi Musa minta kepada Allah agar beliau bisa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan Nabi Musa berteriak kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Di pertengahan Quran surat Al-A'raf 43, lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan ketika Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Nah, lagi-lagi puncak kesadaran. Makanya luar biasa sebetulnya kalau kita melihat secara komprehensif, ya istilah-istilah Al-Quran itu menjadi satu kesatuan. Puncaknya adalah rasa. Istilah itu menjadi hilang semuanya. Khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi. Ingat
yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun. Maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Mari kita simpulkan. Jadi kalau begitu, siapa orang yang bertakwa itu? Satu, yang sudah diambil janjinya. Dua, yang sudah diangkat kesadaran. Yang ketiga, pada saat diangkat kesadaran, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Yang keempat, mampu mengingat apa yang ditunjukkannya. Maka dia akan jadi orang yang bertakwa. Jadi sangat relevan sekali Quran Surat Al-Baqarah ayat 63 ini, karena memang lanjutannya dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Mari kita balik lagi pada Al-Baqarah yang kedua. Oke, terima kasih. Zalikal kitab, ini kitab, la raiba fi, sungguh tidak meragukan lagi. Kapan sih sesuatu tidak meragukan? Kan kalau sesuatu itu sudah disaksikan, kalau sudah dialami, sudah dibuktikan. Kalau sesuatu belum disaksikan, belum dialami, belum dibuktikan, ya masih meragukan. Makanya sesuatu yang meragukan jelas bukan hudan, tidak menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Maka berikutnya kita buka ayat yang ketiganya, silakan Bang Marlon. Bangga. Yes. Kalau sudah mengalami ayat yang pertama tadi, sudah ketemu kitab, sudah tidak meragukan lagi, ya, sudah menjadi petunjuk, sudah menjadi orang yang bertakwa, cocok dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 63, baru kita bisa beriman kepada yang gaib. Kenapa bisa beriman pada yang gaib? Karena yang gaib ini sudah nyata. Karena yang gaib itu sudah tidak meragukan lagi. Sudah disaksikan, sudah menjadi pengalaman, sudah dibuktikan, bukan sekedar opini, tapi sudah menjadi fakta. Baru berikutnya setelah ketemu dengan yang gaib menjadi nyata, wa yuqimunas shalah, baru bisa salat. Makanya di dalam Quran itu ada kata-kata ya maqamu Ibrahim musalla. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat disebutnya musola. Musola itu tempat sholat. Kalau saya tanya, musola itu tempat sholat, ditanya, di mana sih musola? Masih nyari pasti. Betul nggak? Nyari gedungnya, Pak. Nyari gedungnya yang ada tulisan mushola. Padahal maqam Ibrahim musola. Masih nyari ya, kasihan deh lo. Karena nggak ngerti sholat itu apa. Sholat itu kan menyatu. Jadi sebetulnya ikan itu sudah menyatu dengan samudra, cuma dia tidak sadar bahwa dia sudah menyatu. Jadi sebetulnya apa yang menghubungkan penyatuan ikan dengan samudra? Ya kesadaran ikan itu sendiri. Kita ini akan menyatu dengan dia kalau sadar. Kalau nggak sadar, walaupun kalian pergi ke banyak mushola, nggak akan menyatu. Jadi menyatu itu yang dalam bahasa kerennya itu, dalam bahasa Nusantara, bahasa leluhur kita kan ada istilah manunggal kaulalan gusti. Jadi kaula dan gusti itu sudah tidak ada kaulanya, sudah tidak gustinya, namanya juga menyatu. Makanya persembahan itu berarti masih ada jarak. Makanya sholat itu sebetulnya tidak usah diterjemahkan, biar aja sholat deh, nggak usah jadi sembahyang. Karena kalau sembahyang itu ada jarak, ada yang disembah, ada yang menyembah, sedangkan sholat itu udah menyatu. Yang disuruh oleh Allah di Quran itu adalah di dalam ayat ini, aqimis sholat, mendirikan sholat, melakukan sholat. Berarti kan melakukan proses penyatuan. Menyatu itu sebetulnya hanya dibutuhkan satu, apa? Kesadaran. Makanya di dalam Quran surat An-Najm, Nabi Muhammad itu mi'rajnya adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidratil ma yaghsha. Ketika yang disembah dengan yang menyembah sudah tidak ada jarak lagi. Itu namanya sudah tauhid, itu sudah manunggal. Ketika sudah manunggal, dalam keseharian pun kelihatan orang yang sudah manunggal itu.
pasti akan mewakili sifat-sifatnya, tahaluk bi akhlakillah. Jadi sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan As-Sabur itu akan kelihatan menjadi perwajahan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Model manusia yang sudah semacam itu tidak dapat diragukan lagi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu model manusia yang sudah seperti itu. Yang tentu saja ya ada yang lain ya, ada yang lain. Cuman jarang-jarang sekali ya disebutkan. Jadi kita jangan tertutup ya. Karena sebetulnya banyak sekali sebetulnya model-model manusia yang semacam itu. Cuman kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Seperti itu saja. Jadi kita supaya sadar ya. Sekali lagi, ikan merasa menyatu dengan samudra ketika dia sadar. Sebenarnya ketika kita meningkatkan kesadaran, kita itu tidak pernah terpisah dari dia, selalu menyatu. Itu yang disebut dengan wa aqimis shalah. Lihat lagi Quran surat Al-Baqarahnya. Ini saya sebenarnya hanya merangsang untuk berpikir aja. Saya senang sekali kalau merangsang seperti ini. Luar biasa, Pak. Ya, bil ghaib ya. Jadi setelah bisa mengimani yang gaib, kapan bisa mengimani yang gaib? Karena yang gaib itu sudah nyata, sudah bisa dibuktikan. Ya, wa yuqimunas shalah, baru ya mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholatnya di mana? Di tempat sholat. Di mana tempat sholat? Bukannya tempat sholat itu adalah Baitullah. Bukannya Baitullah itu kata Allah sendiri adalah dirimu sendiri. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi Baitullah yang sebenarnya adalah kalbunya orang yang beriman. Itulah tempat sholat yang sesungguhnya, tempat menyatu yang sesungguhnya. Bukan berarti saya meremehkan tempat sholat kebanyakan orang. Itu bagus. Kita ke sana juga ketemu banyak orang, sangat bagus ya untuk hablum minanas. Itu sangat bagus. Tapi hablum minallah itu sangat pribadi di dalam diri kita sendiri. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya setelah kita sholat menyatu jadi banyak rezeki. Dan rezeki yang paling agung apa? Ya Allah. Rezeki yang paling agung itu Allah. Gak ada lagi. Ya. Dan rezeki itu bisa kita bagikan. Itu yang namanya infak. Makanya tempo hari ada yang nanya sama saya. Pusing katanya Pak Saiful. Kenapa? Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada sumbangan. Pusing. Ya akhirnya semua. Apa bedanya gitu ya? Makanya lalu nanya sama saya, sebetulnya apa sih bedanya? Luar biasa, sedekah, infak gitu kan, itu beda sekali. Dan kemudian dibikin sama oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kan tidak mungkin sesuatu yang awalnya juga beda kemudian jadi sama. Itu ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Sekali lagi ada maksudnya, tapi saya tidak akan jelaskan malam ini. Jadi dari sini kita dapat logika yang luar biasa. Begitu kita mengalami alif lam mim, karena kita sudah mendapatkan pembukanya, maka berikutnya kita akan menyatakan zalikal kitab. Oh, ini kitab. Kalau sudah ini, sudah di depan kita, bagaimana kita bisa ragu? La raiba fi, gak ada keraguan lagi. Hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk jadi orang yang bertakwa. Itu akan mendorong kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu prosedur. Tadi sudah saya jelaskan prosedurnya. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, bisa mengingat apa yang ditunjukkan, baru jadi orang yang bertakwa. Itu Al-Baqarah ayat 63. Lari lagi ke sini, kalau sudah bisa ya itu mengalami itu, berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib, baru bisa mengimani yang gaib. Karena yang gaib sudah nyata. Kalau sudah nyata, baru bisa menyatu. Setelah menyatu, dapat rezeki. Rezeki yang paling agung adalah dia itu sendiri. Kalau sudah dapat rezeki, ya dibagikan rezekinya. Yang dibagikan apa? Rahman, Rahim. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran puncak, cirinya sederhana. Biasanya peduli pada orang lain, punya sifat pengasih, sifat penyayang, luar biasa. Karena apa? Dia sudah menghancurkan egonya sendiri. Jadi agama menjadi instrumen untuk menghancurkan ego ke dalam, bukan untuk menyerang orang lain keluar.
kan jadi keren. Itu namanya agama menjadi rahmatan lil alamin. Ya, sekarang ini sedang ada kelihatan ada riak ya di semesta ini, ada riak kesadaran, di mana orang-orang sudah mulai ingin mentransformasi agama menuju spiritual. Itu sudah menyenangkan luar biasa. Makanya di internet banyak sekali artikel-artikel yang berbicara tentang spiritual. Bagaimana agama itu ditransformasi ke dalam spiritual. Saya senang sekali. Cuman sayang sekali ya, kelihatannya seperti sudah bertransformasi ke spiritual, tapi masih membawa sifat yang lama, kedangkalan, kepicikan. Oleh karena itu jangan heran, ada kelompok-kelompok spiritual masih tetap saja menjudge orang, menghakimi orang, merasa diri paling benar. Jadi sebetulnya masa lalunya masih di bawah, itu belum hijrah. Cuman sekarang berganti objek. Dulu dia cerita agama, sekarang cerita spiritual. Objeknya saja yang berubah, tapi subjeknya, manusianya tidak berubah. Sayang sekali. Jadi objeknya berubah, subjeknya tidak berubah. Kedangkalannya masih yang dulu, ngomongin orangnya masih yang dulu, cuman sekarang dibalut sedikit seakan-akan sudah hijrah menuju pada dimensi kesadaran baru. Padahal masih tetap gontok-gontokan. Makanya jangan heran kalau ada kelompok-kelompok spiritual yang mohon maaf ya, yang masih ya centang perenang, tidak bisa menyatu, sulit menerima perbedaan. Sebetulnya itu baru spiritual dalam batas logika, belum spiritual dalam dimensi kesadaran. Kalau spiritual yang sudah dimensi kesadaran, yang muncul adalah kecerdasan, dan satu-satunya unsur kecerdasan adalah kesadaran. Dan kalau sudah sampai di kesadaran puncak, apalagi dia sudah bisa melihat la ilaha illallah, bukan melafalkan la ilaha illallah, melihat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Semuanya adalah Dia. Kalau semuanya adalah Dia, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah sampai, sudah balik. Makanya orang yang sudah balik biasanya diam. Makanya diamnya menjadi emas. Karena apa? Dalam diamnya dia bermeditasi, dalam diamnya dia hening. Lalu melihat orang lain sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Tidak ada justifikasi, tidak ada salah benar. Biarkan semua orang berjalan dalam ruang dan waktunya masing-masing. Enak, jadi harmoni. Tidak ada yang perlu diserang oleh kita. Tidak ada yang perlu disalahkan. Dan tidak perlu ada yang dibenarkan. Biarkan semua orang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing, di kesadarannya masing-masing. Dan biarkan semua orang sedang belajar. Ketika kesadarannya begini, dampaknya begini. Kesadarannya begitu, dampaknya seperti itu. Kan jadi keren. Nah, kita mengizinkan menjadi seluas ruang. Nah, kalau kita lanjutkan ke kajian yang selanjutnya, itu menjadi sangat menarik. Makanya puncaknya apa? Lihat aja yang bagian yang kelima. Ayat yang kelima. Karena waktu kita terbatas. Ayat yang kelima. Ya. Nah, ayat yang kelima kan menjadi itu. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Jadi bukan petunjuk dari apa kata orang, tapi langsung petunjuk itu dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nah, kira-kira ini upaya saya untuk menggelitik para sahabat sekalian biar banyak berpikir, banyak bertanya, dan saya sangat senang sekali kalau kita jadi dialog. Dalam dialog ini kita akan bisa menggali lebih banyak lagi, karena ketika kita mengalirkan pertanyaan, insya Allah kita akan dialiri oleh banyak sekali jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak, sahabat semua, luar biasa ya. Perangsangnya ini mind blowing banget gitu ya. Wah, ini wah mantap pokoknya ya, ini benar-benar menggugah sesuatu yang tidur gitu intinya. Dan luar biasa Ayah Guru lebih disadari lagi bahwa ternyata setelah Al-Fatihah memang langsung digas itu untuk ketemu langsung gitu ya, nggak neko-neko dulu gitu ya. Suruh langsung masuk gitu di awal Al-Baqarah ya, baru disadari bahwa iya betulnya di situ ada statement untuk mencari kitab dan bertemu langsung dan seterusnya, dan itu adalah sesuatu yang wah, maksudnya itu langsung masuk ke dalam kesadaran yang tinggi sekali gitu. Jadi awal Al-Baqarah ini ternyata langsung gigi 5 gitulah kira-kira.
Oke, saya banyak pertanyaan juga sih sebetulnya, cuman seperti biasa karena kita perlu dialog juga dengan teman-teman semua yang mau bertanya langsung boleh raise hand, lewat chatting juga oke. Dan malam hari ini kita open discuss tentang apa yang tadi barusan menjadi opening begitu, atau apapun yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Saatnya untuk kita sama-sama bisa bertanya langsung kepada Bapak Saiful Karim. Oke, pertanyaannya sudah masuk, ini private Pak, jadi nggak bisa dilihat sama siapa-siapa ya, jadi ini tipnya private gitu. Oke, jadi pertanyaannya gini Pak Saiful. Assalamualaikum Kang Abu, mau titip pertanyaan. Jika saya tidak salah mendengar, tadi dijelaskan oleh Pak Saiful bahwa pikiran berbeda dengan otak. Dan jika kita tidak mengutamakan pikiran, justru akan tersesat dalam kesesatan dan kegelapan. Yang saya tanyakan dalam hal ini, apa perbedaan pikiran dan otak, dan bagaimana agar otak sering dikaitkan dengan kecerdasan manusia berpikir, misalkan saintis, insinyur, dokter, dan seterusnya. Tidak dikendalikan oleh pikiran kita yang cenderung negatif. Pertanyaan berikutnya, jadi satu tadi berbicara tentang pikiran dan otak gitu ya, dan tentu saja berkaitan dengan akal. Misal seseorang memiliki cita-cita kuat, kalau tidak mau dikatakan punya ambisi, mencapai sesuatu, bagaimana biar usaha keras yang dia lakukan tidak terjebak dalam pikiran yang membelokkan pada kesesatan. Oh, ini jadi cita-citanya keras, tapi gimana caranya supaya ya dia tidak jadi tersesat gitulah kira-kira. Mangga, silahkan Pak Saiful Karim. Baik, saya review ya. Tadi saya tidak menyatakan pikiran berbeda dengan otak. Saya menyatakan pikiran berbeda dengan akal. Iya, betul. Ya. Makanya tolong ditunjukkan Quran surah Yunus ayat yang 100. Oke. Surah ke-10 ayat yang 100. Ya. Baik, ini dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan seizin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. La yaqilun. Ya. Jadi saya menggunakan terminologi akal. Jadi saya tadi menyitir pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, dan beliau membedakan pikiran dengan akal. Jadi sebetulnya ketika pikiran itu sudah diwarnai, ya, sudah diwarnai oleh nur, sudah diwarnai oleh cahaya, sudah ketemu dengan gurunya, sehingga pikiran tidak menggunakan energinya sendiri, tetapi dia sudah dipandu oleh gurunya dari dalam, di mana pikiran ini kan sebetulnya bisa mengakses jiwa, dan jiwa bisa mengakses ruh, ya, alam-alam tinggi, itu baru kecerdasan akan meluncur. Itulah sebetulnya pikiran itu menjadi lebih kreatif, menjadi lebih konstruktif, sehingga energi yang akan digunakan oleh pikiran itu insya Allah menjadi positif. Nah, oleh karena itu saya kasih gambaran begini, ya. Sebetulnya alam semesta ini ruang kosong, itu seperti kanvas kosong. Alam semesta ini kanvas kosong. Dan sebenarnya kuasnya itu apa? Kuasnya itu adalah pikiran. Nah, kuas ini kan ada dua. Ada kuas yang bagus, ada kuas yang tidak bagus. Nah, kalau kuas yang bagus pasti akan menghasilkan gambar yang bagus. Tapi kalau kuasnya yang tidak bagus akan menghasilkan gambar yang kurang bagus. Jadi gambar tentang hidup yang kita ciptakan di ruang kosong ini bergantung kepada pikiran. Nah, kalau pikiran diizinkan menggunakan energinya sendiri, itu pikiran itu bukan sebagai akal. Oleh karena itu maka di ayat ini yang dibicarakan bukan pikiran. Kalau otak dengan pikiran jelas, ya. Kalau otak itu kan sebenarnya hardware-nya. Kalau pikiran itu adalah software-nya. Sesuatu yang diinstal kepada hardware itu adalah software. Itu software itu pikiran. Oleh itu maka pikiran, saya bilang tadi, merupakan suatu pelayan yang sangat bagus kalau dia sebagai instrumen. Tetapi ketika pikiran itu menjadi majikan, itu akan menjadi majikan yang sangat berbahaya. Karena ketika pikiran itu diizinkan menggunakan energi sendiri, contoh seperti Hiroshima, Nagasaki, kan sebetulnya sains pun menjadi kesengsaraan ketika pikiran itu tidak dilandasi oleh cinta, kasih sayang, tidak dilandasi oleh kecerdasan tertinggi. Makanya pikiran ini harus selalu dikonekkan dengan jiwa, dan jiwa dikonekkan dengan ruh. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar tentang meniti ke dalam diri dalam rangka ya menghadirkan master di pikiran kita, sehingga pikiran itu bukan sebagai majikan, tetapi sebagai instrumen, sebagai pelayan yang baik yang bisa memberikan pelayanan yang paripurna kepada kita. Jadi sekali lagi saya tidak menyatakan pikiran berbeda dengan akal, tetapi pikiran dengan otak, tapi pikiran yang saya maksud adalah berbeda dengan akal. Jadi kalau pikiran itu sudah sudah mengakses
kecerdasan tertinggi, alam-alam positif, itu akan menjadi akal. Itu yang saya maksud. Makanya kalau kita belum menggunakan akal, itu artinya belum menggunakan pikiran yang mengakses ya alam yang tinggi. Kira-kira seperti itu statement. Oke. Yang kedua berkaitan sama cita-cita, Pak Saiful Karim, Ayah Guru. Jadi gimana ada orang yang ambisius pengen cita-citanya terkabul, tapi gimana caranya supaya jadi nggak belok gitu intinya? Yes, sederhana sekali jawabannya. Sederhana sekali jawabannya. Ya, apa yang seharusnya itu adalah ilusi, tapi apa yang terjadi itu adalah kebenaran. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu tentang masa depan kita, boleh ya. Tetapi harus sadar bahwa rencana kita berdasarkan ketidaktahuan kita. Sedangkan rencana Allah berdasarkan kemahatauannya. Jadi kalau misalkan rencana kita berbeda dengan yang kenyataan, yang harus kita terima yang kenyataan. Yang kenyataan itu sudah pasti, itu adalah pembelokan dari Allah, karena Allah Maha Tahu. Tinggal ditangkap pesannya apa. Kita ingin menjadi dokter, tetapi ternyata malah jadi pedagang. Ya kata Allah, yang paling bagus bagi kamu jadi pedagang. Yang membelokkan itu pasti Allah. Kenyataannya kita jadi pedagang, bukan jadi dokter. Jadi dokter itu adalah seharusnya di pikiran kita. Tetapi kebenaran itu apa yang terjadi saat ini. Makanya saya ingin kasih solusi ya sedikit untuk para sahabat sekalian. Udah nanggung saya ngomong begini. Hidup itu jangan memilih. Karena sumber penderitaan itu karena kita memilih. Nah, apa yang disebut dengan jangan memilih? Bukan tidak boleh punya keinginan. Kalian boleh punya keinginan, tapi sadari bahwa keinginan kita, rencana kita berbasis ketidaktahuan kita. Ketika dibelokkan oleh Allah, terima saja pembelokan dari Allah karena berbasis pengetahuan beliau. Di situ kita tidak boleh memilih. Dan ketika kita sudah tidak memilih lagi dan menerima apapun yang diberikan Allah, percaya deh sama saya, selesai semua urusan. Dan kita tidak akan pernah berpikir seharusnya begini, seharusnya begitu. Karena seharusnya begini, seharusnya begitu, itu sumber penderitaan kita. Karena kita tidak bisa menerima kenyataan, sudah menolak kenyataan, tidak mau belajar dari kenyataan itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita itu terjebak rutinitas, tetapi tidak ada kepuasan dalam hidup. Makanya saya tadi menawarkan jalan baru. Mari kita rubah rutinitas itu menjadi kepuasan. Kita sudah sholat 5 rakaat, 5 waktu, 17 rakaat sehari semalam, tapi tanpa kesadaran, tidak ada kepuasan. Sholatnya cuma terjebak oleh kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu kesadaran yang paling rendah. Kenapa kita tidak naik pada need, tidak naik pada love, pada vibrasi yang lebih tinggi lagi, yang nilainya 550 dalam skalanya apa itu? Hawkins. Kan keren ya, keren kalau di kesadaran. Kalau tidak sadar itu kan ketidakpedulian. Ketidakpedulian itu nilainya 20. Makanya orang berilmu tidurnya saja ibadah ya, karena sadar. Orang yang tidak berilmu ya, ibadahnya saja katanya malah ditemenin oleh macam-macam. Tidak ada kesadaran di situ. Mohon maaf ya. Oke, luar biasa, itu statement strong word banget ya. Jangan memilih gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh punya keinginan gitu. Tapi ketika apa yang terjadi ya cara yang paling akan melegakan adalah tidak memilih, betul. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang barusan bertanya secara private. Ini juga ada private satu lagi, Pak Saiful Karim. Tampaknya ini sangat penasaran dengan Alif Lam Mim, Pak Saiful Karim. Kalau boleh diungkapkan dengan kalimat sederhana, apa sih Alif Lam Mim itu? Gitu kira-kira. Oke, ini maksa banget. Maksa banget. Oke, baik kalau gitu saya izinkan untuk berbagi pengalaman spiritual. Sekali lagi ini pengalaman spiritual ya. Pengalaman spiritual itu pribadi, dialami sendiri dan nggak boleh diserang, tidak boleh juga dijustifikasi, tidak boleh juga dihukumi. Tidak boleh ada polisi agama, tidak boleh. Tidak boleh ada polisinya. Karena itu pengalaman pribadi. Ya bagaimana? Pribadi kok. Betul. Makanya spiritual itu kan pribadi. Jadi makanya saya akan preambulnya dulu. Bagi saya, Alif Lam Mim itu alifnya adalah Allah, lamnya adalah la ilaha illallah, mimnya Muhammad Rasulullah. Oke. Sudah selesai. Dan itu harus kalian alami.
Oke, justru itu kenapa disimpan di awal gitu ya, Pak Saiful ya, Ayah Guru ya. Kenapa disimpan di awal ya? Itu 3 poin penting sekali langsung gitu ya. Wah, itu luar biasa sih. Yes. Oke. Luar biasa. Jadi tadi dan terus dialami. Saya tidak bisa menjelaskan Allah. Saya tidak menjelaskan la ilaha illallah. Tidak bisa menjelaskan Muhammad dan Rasulullah. Kalian harus alami sendiri. Makanya saya katakan tadi di awal, apapun yang kalian dengar dari saya malam ini adalah opini. Dan saya tantang, mari kita hijrah untuk mengubah opini menjadi fakta. Dan satu-satunya diperlukan keberanian. Kalau cuma pergi ke laut, ya di pinggir saja, ya kalian dapat cangkang kerang ya. Cangkangnya aja, dan cangkang kerang itu bahaya ya, bisa menyakiti. Tapi kalau punya keberanian untuk menyelam, menyelam ya dapat mutiara, insya Allah. Dapat mutiara, dan mutiara ada di dalam kegelapan, ya. Mutiara dalam kegelapan, di laut yang dalam, Kalau tidak punya keberanian untuk menyelam, ya udah, ya jadi penonton saja, nonton orang berenang, cerita, ya ternyata berenang tuh asik ya. Kamu berenang? Enggak, ini ya. Soalnya kita ini sebetulnya, mohon maaf, tidak menjadi Musa, kita tidak menjadi Isa, tidak menjadi Ibrahim, tidak menjadi Muhammad. Ya, kita hanya cerita Musa, cerita Ibrahim, cerita Muhammad. Padahal tugasnya belajar itu learning to be. Menjadi harusnya. Tapi kita puas kan dengan cerita-cerita itu, ya sudah. Kalau puas dengan cerita itu, selamanya kita cuma pandai bercerita. Dan kita tidak akan pernah menjadi pelaku itu sendiri. Wah, keren. Stop, mantap. Hatur nuhun. Dan sekali lagi ya, balik lagi ya, segala sesuatu di luar diri kita itu adalah netral. Dan apalagi tadi berbicara pengalaman, itu pengalaman yang dialami yang tidak bisa dijustifikasi apapun gitu. Dan itu menarik sekali, dan itu memang betul harus kita alami. Hatur nuhun, Ayah Guru, luar biasa ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang bertanya tadi ada sedikit jawaban lah gitu intinya. Oke, ini ada lagi pertanyaan menarik nih Ayah Guru. Mohon pencerahan ya. Apakah sholat secara syariat dicontohkan oleh Nabi? Silahkan Ayah Guru. Baik, ini menarik sekali ya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sholat secara syariat dicontohkan. Dan sholat secara syariat itu kemudian oleh beliau dipanggilnya seperti ini. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat secara syariat itu ada simbol-simbol mi'raj bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, suatu saat kalau di ruang dan waktunya Bapak Ibu bisa bertemu saya akan jelaskan bahwa takbiratul ihram itu bukan sekedar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bertemu. Makanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salamnya pun ke kiri dan ke kanan. Kalau sudah salamnya ke kiri dan ke kanan, itu maknanya apa? Maknanya kita sudah bisa menerima kiri dan kanan dengan cara yang damai. Kalau kita ini kan selama ini salamnya ke kanan, kemudian ke kiri, cuman salam doang. Tapi tidak sadar, lagi-lagi tidak ada kepuasan, cuman rutinitas saja. Coba sekarang saya tunjukkan pada para sahabat sekalian. Kanan dan kiri ini kan dualitas. Jadi kalau kita sudah bilang assalamualaikum pada kanan, assalamualaikum pada kiri, ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh, artinya kanan dan kiri itu sama. Makanya Tuhan itu menjadi tidak nyata kalau kita hari ini masih menganggap ada dua Tuhan yang bertarung. Makanya belajar sama orang-orang yang sudah sadar ya. Bagi mereka, setan dan Tuhan itu tidak disuruh bertarung. Bagaimana kemudian Tuhan memberi ruang kepada setan untuk memerangi dirinya sendiri? Inilah ilaha illallah cuma dibaca aja di mulut, tapi nggak ngerti. Setan pun dengan Tuhan dianggap bertarung. Aneh kan? Sama saja kita mempertarungkan kebaikan dan keburukan. Bukannya keburukan itu merupakan ibunya kebaikan. Bukannya seluruh kebaikan itu bisa jadi dilahirkan oleh keburukan. Itu hanya proses saja. Hari ini kotoran sapi, besok sudah jadi bunga kok. Hari ini kotoran sapi, besok sudah menjadi jeruk kok, dimakan oleh kita sendiri. Yang kita makan itu kotoran sapi yang sudah bertransisi. Cuma kita lupa saja kalau saya tanya. Makanya saya kalau ada yang datang ke rumah saya itu, saya tanya yang aneh-aneh. Makanya banyak yang takut datang ke rumah, takut tanya yang aneh-aneh. Iya, saya kasih jeruk. Ya, saya bilang, ini makan. Ya saya bilang, kamu hari ini kok makan kotoran sapi? Jeruk Pak. Lah itu kan dari kotoran sapi. Nggak sadar itu. Diproses oleh pohon menjadi jeruk.
Lupa kalau dulu asalnya kotoran sapi. Jadi sebetulnya harus sadar bahwa setiap orang suci hari ini mungkin punya masa lalu. Dan setiap orang kita sebut jahat hari ini pun mungkin punya masa depan. Jadi apa yang mau kita hukumi? Makanya assalamualaikum itu sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Coba sadari oleh kita. Kita siap menerima dengan damai kanan dan kiri. Kita bisa menerima dengan damai orang baik dan orang yang tidak baik pada kita. Kapan itu bisa terjadi? Kalau takbiratul ihram Anda sudah benar. Makanya saya kadang-kadang suka bergurau. Kalau kamu ngundang orang, disuruh pencerahan agama, suruh jadi imam dulu. Terus gimana Pak? Lihat takbirnya. Terus gimana Pak? Kalau takbirnya sembarangan, itu pasti yang diomongin itu katanya. Gitu. Kalau kata orang Cianjur, cek yang cenah. Jadi buahna lebetku meureun we. Akhirat meureun gitu kan. Surga meureun, neraka meureun, kan itu semuanya jadi meureun. Oh, dia sendiri nggak paham. Terus apa yang mau kita cari dari dia? Buahna meureun terus panginten lah rada sopan setik. Panginten. Oke. Jadi ya balik lagi semua baik itu syariat, baik itu apapun sebagai contoh, itu semua intisarinya adalah meniti ke dalam sebetulnya ya Pak. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, haji atau simbol-simbol syariat itu ada hakikatnya. Cuman kalau kita berhenti di syariat, sudah selamat tinggal. Kita jadi robot. Kita menjalankan rutinitas, tidak akan ada kepuasan. Makanya kita jadi bosan kan? Bosan sholat, ya. Mungkin ada orang yang hari ini tidak enak kalau nggak sholat, bukan karena sudah merasakan nikmatnya sholat, karena sudah biasa sholat. Kalau nggak sholat kan nggak enak kan, biasa ngomel juga nggak ngomel. Iya betul. Betul. Udah sholat bertahun-tahun udah apal Pak ya. Ya udah hafal, tapi tidak sadar. Dicek salam aja masih bingung. Oke, hatur nuhun. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan menjawab untuk tadi pertanyaan dari Kang Haris, nuhun. Oke, ini ada dari private lagi, Pak. Ini bertanya tentang Quran. Ayah Guru izin bertanya, kalau kita mau beli Al-Quran dengan terjemahan Indonesia, yang mana yang paling minim bias ya? Melihat ternyata banyak sekali bias terjemahan dari penjelasan Ayah Guru selama ini. Terima kasih. Mangga, silakan untuk direspon. Waduh, harus bayar iklan ini sama saya. Bayar iklan. Ya, saya ingin kasih tahu ya. Pokoknya terjemahan yang paling bagus itu yang dalam kurungnya paling sedikit. Itu aja. Oke, cari aja yang dalam kurungnya nggak banyak gitu ya intinya. Ya, pokoknya kalau beli Quran, cari yang dalam kurungnya paling sedikit. Kalau dalam kurungnya dalam satu ayat banyak, udah jadi beli. Saya tidak mau menyebut nama penerbit karena nanti berbahaya ini secara hukum. Iya, oke. Intinya yang dalam kurungnya nggak banyak gitu ya. Dan ya balik lagi ya, semua Quran kan esensinya tidak pada tulisannya gitu. Yes. Oke, ini ada lagi nih. Saya rasa tidak ada sebentar. Nah ini, apakah benar yang dirasakan semua yang saya lihat itu Allah katanya? Karena saya rasakan tidak akan terjadi itu karena kehendak Allah semua gitu. Nah, apakah perasaan saya benar? Ini private juga Pak pertanyaannya, mangga. Tolong dibukakan Quran surat Al-Hadid ya, ayat yang ketiga. Ya. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Silakan diklik dulu. Oke, udah ini Pak, mangga. Sorry sebentar. Ya, silakan. Ya, kan di sini dikatakan, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Jadi yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Inilah sebenarnya perwujudan dari kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebetulnya bukan tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu lebih tegas lagi, yang mana sih yang bukan dia. Nah kemudian bagaimana kita bisa merasakan itu Allah? Kalau kita melihat dari sini, Allah itu tidak menyatakan dirinya titik, menyatakan dirinya spektrum.
Ngerti ya spektrum ya? Iya. Oke, kalau belum ngerti spektrum gini. Kalau saya pegang pulpen. Kan sebenarnya pulpen ini garis. Allah itu yang tak terbatas, tentu saja garisnya tak terbatas. Jadi sebetulnya dia mengatakan aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi dari yang nyata sampai yang tidak nyata ini kan spektrum, ya, spektrum, ya. Spektrum itu kayak pelangi itu spektrum, ya, spektrum. Jadi spektrumnya Allah itu tanpa batas. Demikian Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi untuk orang yang kesadarannya seperti ini, beliau akan mengenalkan diri di kesadaran dia. Untuk orang yang kesadarannya seperti itu, akan mengenalkan diri di kesadaran itu. Makanya ketika kita sudah sampai di titik ini, pemahaman kita gak ada benar salah. Karena saya dari pengalaman. Saya pernah membimbing orang dari berbeda agama untuk meniti ke dalam diri. Itu luar biasanya Allah. Ya. Mohon maaf ini agak khusus sebetulnya pengalaman. Jadi ketika saya membimbing orang yang beragama Islam, dan ternyata beliau berteriak, kenapa? Kok saya melihat lafaz Allah? Tapi ketika saya membimbing orang yang agamanya Konghucu, dia berteriak, kenapa? Saya mau menyaksikan, dan ternyata Allah itu sampai tahu. Kalau saya kenalkan lafaz Allah pada orang Konghucu, dia nggak akan berteriak, nggak akan ada resonansi. Makanya beliau mengenalkan dengan lafaz yang biasa dikenali oleh dia. Keren banget sebenarnya Allah itu. Makanya saya bilang Allah itu spektrum. Jadi dari mulai yang gaib sampai yang nyata, semuanya adalah dia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan aku sudah bertemu dengan Allah, itu kan sebetulnya terlalu gagah kata-kata itu. Gimana gitu? Kan dia sendiri kan spektrum yang tanpa batas. Jadi artinya barangkali dia merasa bahwa dia sudah resonansi di kesadaran dia dengan Allah, di kesadaran dia. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang penting kita terus meningkatkan kesadaran kita. Itu yang dimaksud. Jadi sebetulnya tidak salah tadi kalau merasa wah nggak apa-apa itu lebih pede seperti itu. Tapi di kesadaran Anda, ya. Tapi jangan kemudian ingin mendapatkan ya balad gitu yang bisa membenarkan pengalaman Anda, itu yang keliru. Karena kita tuh suka ingin dibenarkan oleh banyak orang. Itu yang keliru, ya. Yang keliru itu ketika kita minta balad ya, gitu. Jadi berarti nggak pede berarti ya, Ayah ya. Nggak pede berarti kalau masih nyari teman nggak pede. Kan ada kata-kata. Jadilah kamu orang yang menang tanpa bawa pasukan kan gitu kalau pepatah Jawa itu. Itu nggak usah bawa pasukan. Gitu. Jadi menang yang hebat itu nggak pakai pasukan. Kalau pakai pasukan itu sebenarnya orang yang ya hampir kalah itu ya kalah. Ya betul. Makanya kalau ada orang memaksa untuk meyakini yang saya yakini, berarti dianya juga kurang pede untuk nyari balad sebenarnya. Ya itu. Jadi kalau dia itu masih mencari balad untuk meyakinkannya, sebenarnya dia itu ragu dengan yang dia yakini. Cukup untuk tidak itu. Oke, terima kasih Ayah Guru. Wah, itu keren banget. Barusan Ayah Guru ngomong aja, ini ada yang private lagi bahwa Kang Abu, saya Buddhis katanya, dan saya mendengar cerita spiritualitas yang sangat indah di cerita beliau, terselip nilai-nilai Buddhis. Terima kasih Ayah Guru. Nah, itu barusan ada yang private ke saya seperti itu, Ayah Guru. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan kita sama. Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan kita sama, Tuhannya manusia. Tidak ada Tuhan Buddha, tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Tuhan Kristen. Yang ada Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan itu menjadi surat terakhir di dalam Al-Quran, surat An-Nas. Keren tuh. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Silakan menyebutnya dengan cara apa, karena Tuhan membebaskan kita menyebutnya dengan cara apa. Asal setelah kita menyebut Tuhan kita dengan cara yang berbeda, dan berantem karena sebutan berbeda. Itu karena kita nggak sadar. Itu. Okay. Luar biasa. Terima kasih. Wah, ini keren banget ya. Ini sebentar lagi 2 episode lagi masuk surat Anas, Pak. Ini udah 112, 2 episode lagi 114 ini. Sebentar lagi jadi Anas. Keren. Kalau udah 114 itu sudah damai. Sudah damai, oke. Terlihat dari peserta-pesertanya malam hari ini damai sekali, Pak Saiful Karim. Antara damai dan bingung memang agak dikit-dikit tipis gitu ya, memang. Diam aja, bengong aja ini. Okay. Ya, itu
Pengong itu artinya sudah panah itu. Oke. Biasanya Sudah panah itu, sudah menunggal itu. sudah manunggal. Biasanya heboh soalnya Pak Saiful biasanya tanya apa ini diem gitu tapi paham berarti ya sudah luar biasa. Oke, kita langsung terhubung Ya. dengan Bapak Triza Muhammad Irfan. Silakan Pak untuk meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Kang Abu Marlo, bertemu lagi. Mangga, Akang ya, berarti saya panggil Mas Akang aja ya. Iya, Pak Mangga, Saiful. Kang. Iya, gimana? Jika surga bisa dan sudah hadir di dunia ini, berarti dan kenikmatan ibadah tertinggi adalah bertemu dengan Allah Ta'ala, berarti bisa saya simpulkan dan pahami bahwa mungkin surga nanti yang misalnya insya Allah kita masuki juga bahwa kita terus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas gitu. Apakah benar seperti itu, Pak? Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Jika surga sudah sekarang kita alami, apakah surga yang nanti itu justru malah beribadah tanpa batas kepada Allah gitu kira-kira? Mangga, Pak Saiful Karim. Luar biasa ya. Saya nggak mau masuk surga. Saya ingin ketemu langsung yang punya surga. Oke. Tuh. Jadi saya tidak bercita-cita untuk mencari surga. Saya ingin yang punya surganya. Buat apa? Cari surga. Cari yang punya surga. Surga yang paling tinggi itu justru manunggal bersama dengan dia. Dan manunggal itu ya tidak usah menunggu nanti. Bisa sekarang sampai nanti. Tetapi ya kita sudah dikasih alatnya. Jadi sarana untuk memanunggalkan diri kita yang di dalam dengan diri beliau yang maha luas itu adalah lewat tubuh. Dan tubuh ini menjadi kendaraan yang paling hebat yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya mumpung kita masih punya tubuh, mumpung kita masih bisa bernafas, dan nafas itu adalah penghubung yang sangat luar biasa antara kita yang di dalam dengan kita yang di luar. Oleh karena itu maka sadarilah kita punya nafas. Coba kalau kita berpikir tentang nafas, menyadari nafas. Kita tidur aja nafas nggak ikut tidur. Jadi sebetulnya siapa sih nafas itu? Kita suka baca ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia yang tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terkantuk. Gak usah dia terus. Coba barangnya yang mana? Yang gak pernah tertidur dan pernah terkantuk kan sebenarnya nafas kita. Sedekat itu dia dengan kita. Sebetulnya kalau kita sadar itu saja, itu sudah masuk surga. Sudah bersama dia. Terus apa lagi yang diangan-angankan? Apa lagi yang diangan-angan? Angan-angan kita itu ilusi. Makanya kita ingin surga yang ilusi atau ingin surga yang kenyataan? Surga yang kenyataan itu adalah saat kita sadar bahwa nafas kita pun adalah dia. Dan kita sedang bersama dengan dia. Dan kita tidak bisa hidup tanpa dia. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa nafas. Itu sudah luar biasa, sudah ketemu, sudah langsung manunggal. Kesadaran lagi-lagi. Ini masalah kesadaran. Saya tidak akan berbicara tentang surga yang nanti, ya, tapi saya berbicara surga yang sekarang. Bahwa nanti ada surga seperti yang diceritakan banyak orang. Ya udah itu nanti, sekarang aja lah, sekarang. Karena hidup itu sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Mari kita nikmati, kita rayakan kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, maka bagi orang yang sadar, hidup itu selalu penuh sukacita. Kita bisa menjadi sumber keindahan bagi banyak orang, sumber cinta, sumber inspirasi, sumber kebahagiaan, sumber cahaya, sumber segala. Itu saja barangkali teman. Oke, luar biasa. Dan statement-statement itu saya rasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca, tapi esensinya mudah-mudahan menjawab. Oke, sudah 21.22, Pak Saiful Karim. Karena bulan Agustus nih kita berkaitan sama kemerdekaan Indonesia, jadi mohon ada final statement yang berkaitan dengan apa 75 tahun menurut seorang Bapak Saiful Karim. Mangga, silahkan. Kemerdekaan itu diproklamirkan secara spiritual oleh para pendahulu yang sudah bertransformasi ya dari agama menuju spiritual. Pancasila, Burung Garuda,
Undang-Undang Dasar 45 itu adalah produk-produk spiritual, bukan produk dari pikiran yang merupakan kekuatan negatif. Itu adalah produk komprehensif dari pikiran universal, dari kecerdasan yang dibangun atas dasar kesadaran. Dan kemudian itu diwariskan kepada kita, dan itu menjadi suatu tali yang bisa mengikat perbedaan. Oleh karena itu, mari kita lestarikan warisan dari para leluhur itu, karena kita dimerdekakan tanggal 17 bulan 8 1945, keren banget. Lalu 17 ini diabadikan menjadi 17 rakaat sholat, 17 Ramadan nuzulul Quran. Saya kira bukan kebetulan, karena ada kaitan angka 17 itu. Dan 17 itu angka spiritual. Bahkan bukan hanya bagi orang yang beragama Islam. Dalam tradisi agama manapun, 17 ini adalah angka yang sangat spiritual, angka yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa warisan para leluhur untuk kita saat ini adalah warisan yang sangat berharga, yang akan bisa mengikat kita. Dan di dalamnya ada Pancasila, menyatu dengan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa saja yang saat ini bisa menyatu dengan dia, maka dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab selalu menjunjung tinggi persatuan. Tidak pernah sedikit pun terbesit dalam dirinya perpecahan. Lalu, kepemimpinan kita dibangun pun dengan dua kata spiritual, kebijaksanaan dan hikmah. Itu dua-duanya kata yang paling tinggi dalam spiritual. Kalau itu dijunjung tinggi, keadilan sosial bagi seluruh manusia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya menyampaikan merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, indah sekali final statementnya, menyejukkan dan tentu saja membawa hati kita lebih terbuka, kolbu kita lebih bercahaya. Senantiasa apa yang disampaikan oleh Ayah Guru Saiful Karim pada malam hari ini membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik, senantiasa bermanfaat. Dan kalimat yang selalu tadi diulang-ulang adalah sadarilah bahwa kita adalah manusia yang tanpa batas. Jangan dibatasi oleh pikiranmu, bahwa kita menuju kepada sesuatu yang sangat luas. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.